Selamat datang di channel YouTube Coach Mama Zain Al Haddad. Jangan lupa subscribe, like, and share. Gebrak ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga para gebrakers semuanya bersama dengan Coach idola kita, Coach Mama Haddad. Apa kabar Coach? Sehat Coach? Sehat, alhamdulillah, Bik. Alhamdulillah Bik, sehat. malam ini kita podcastan di rumah Mujtaba bin Sauki. Al-Hamid. Oke. Disaksikan oleh Idrus bin Soleh Al-Hamid. Oke, ya. Coach, ini seru Coach. Pembahasan kita sekarang harus jauh lebih semangat Coach. Karena apa? Yang kita dukung adalah tim nasional Indonesia. Harus. Kemarin Piala Dunia ini kita mendukung tim dari negara lain, bukan mendukung ya, kita membahas ya. Tapi sekarang kita mendukung dari tim nasional Indonesia Coach. Oke, kita gebrak-gebrakan, kita mulai Coach ya. Boleh. Oke Coach. Coach, pembahasan pertama kita peluang nih Coach di grup B bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timur Leste. Gimana peluang timnas Coach menurut Coach? Ya, Bik, kita tidak boleh meremehkan tim-tim yang lain ya. Tapi kalau menurut saya Indonesia berpeluang lolos dan harus. Yang kedua mungkin Vietnam yang akan keluar. Karena Vietnam ngitung Indonesia. Indonesia juga ngitung Vietnam. Tapi berarti yang lain bukan berarti dia tidak bagus ya. Jadi saya pikir peluangnya sama, cuman menurut perhitungan Indonesia dan Vietnam lebih berpeluang. Bukan berarti Kamboja jelek atau yang lain jelek gitu, Bik. Oke. Coach, John Hetman, bagaimana menurut Coach filosofi permainannya Coach? Menurut Coach seperti apa? John Hetman ini dia yang pertama menanamkan satu kebersamaan, Bik. Dia tidak butuh pemain bintang satu atau dua tapi tidak mau bekerja. Dia mengutamakan kebersamaan tim, bekerja secara maksimal, disiplin, baik dalam bertahan maupun transisi menyerang. Dan John Hetman ini, Bik, orangnya kalau main dia tidak pernah duduk, dia tidak pernah duduk, dia selalu memberikan motivasi kepada pemainnya di pinggir lapangan. Nah, jadi dia betul-betul mengandalkan semangat, motivasi dan kebersamaan. Ya, dia tidak mau ada pemain satu malas gitu, nggak mau. Dia mau secara tim. Itu filosofinya dia, agresif, menyerang, disiplin dan kekeluargaan. Jadi pemain dianggap satu keluarga. Jadi harus punya kerjasama, punya tanggung jawab, punya mentalitas yang bagus. Itulah permainan John Hetman. Oke. Menarik ya Coach ya. Terus Coach izin saya bacakan nama-nama pemain yang dipilih oleh John Hetman. Silakan Wik. Oke, Coach. Dari kiper Coach ada 3 nama, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Cahya Supriyadi Coach. Ya. Lalu sisi back, Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shane Patinama, Brian Fatari, Doni Tri Pamungkas, dan Justin Hubner. Coach, nama terakhir ini ada kabar yang kita dapatkan itu sepertinya ditahan Coach sama klubnya. Mau tak jawab? Mau aku jawab? Silakan Coach, gimana Coach? Bik, AFF ini bukan kalender FIFA. Artinya kalau bukan kalender FIFA, klub yang punya pemain itu berhak memberikan pemain itu atau tidak. Nah, karena ini bukan kalender FIFA. Jadi kalau Ivan Giner ada masalah bisa saja, Bik. Justin ya, bisa juga ada masalah, tergantung dari klubnya. Kita lanjut posisi tengah Coach. Ada nama-nama Ivar Jenner, Tim Gibbons, Kadek Agung, Eliano Reinders, Muhammad Raihan Hanan,
Marcelino Ferdinand, Mark Klok, dan Tom Hay. Lalu sisi depan coach, Rizky Eka Pratama, James Revan, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, dan Michael Becker. Prediksi line up bagaimana menurut coach? Silakan coach. Big, ini menurut aku ini kedalaman squad yang bagus dan lengkap. Iya. Ya. Kalau kau tanya kira-kira seperti apa susunannya, aku melihat aja uji coba terakhir lawan Mozambik. Oke. Ya. Perkiraan aku kira-kira penjaga gawang Nadio karena dia sudah pengalaman, sudah sering. Nah, 3 di belakang itu menurut aku ya, itu siapa Gus? 3-4-3. 3-4-3. Ya, jadi 3-4-3 pakai 3 yang namanya center back. Ya, 3. Siapa? Ini perkiraan aku bisa salah bisa tidak ya. Ada Walsh ya, Jordi Amat. Siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho. Perkiraan seperti itu ya. Nah, itu 4 di tengah. Kalau 3-4-3 itu pakai 2 holding midfield, pakai 2 gelandang bertahan. Biasa seperti itu. Mungkin 1 Haye, 2 mungkin Ivar Jenner. Ya. Yang agak ke kiri mungkin ada Eliano. Ya, yang ke kanan mungkin ada Donitri. Donitri ini memang biasanya main di kiri, tapi di uji coba terakhir dia malah dipasang di kanan. Jadi ini perkiraan, Ya, nah, ada 3 depan. Menurut aku strikernya itu yang jangkung yang 190 lebih itu. Becker itu. Itu kalau dipakai jadi tembok bola-bola atas dia, bahaya nih, Nah, kanannya kira-kira karena ini main di kandang harus menyerang ya, Marcelino. Marcelino ini punya syutingan bagus. Buktinya dia mencetak 2 gol lawan Saudi. Kita harapkan dia nanti tampil seperti lawan Saudi, kan gitu, Nah, di kiri ada Oratmangun. Ini perkiraan menurut saya kalau 3-4-3. Tapi dengan catatan biasanya pelatih itu memasang pemain pada kondisi akhir. Nah, misalnya hari ini atau kemarin atau besok, siapa yang paling fit itu yang akan dipasang dengan melihat lawan yang akan dihadapi. Kita tahu lawannya adalah Kamboja, ya kan? Main di kandang. Perkiraan saya daya serangnya pasti akan lebih ditingkatkan. Karena main di kandang dan lawannya tidak terlalu tidak terlalu berat, tapi tidak boleh meremehkan. Jangan dianggap Kamboja kalah sama Singapura di kandangnya, terus kita meremehkan. Tidak boleh. Tidak boleh meremehkan. Jadi perkiraan saya kurang lebih seperti ini. Tapi melihat kondisi terakhir ya. Melihat latihan terakhir. Evaluasinya sampai pada tahap akhir. Iya, kadang-kadang kurang 1 hari dia cedera atau kena flu, ya dirubah, Tapi kalau lawan Mozambik ini yang main, ya kan? Jadi tidak jauh dari situ. Perkara nanti ini dipindah kiri, dipindah kanan, tidak ada masalah. Kayak Donitri bisa di kiri, bisa di kanan. Dan sebaiknya pemain itu tidak boleh 1 posisi. Pemain itu harus minimal 2 posisi. Iya betul. Yang bagus itu 2 posisi. Saya malah bisa 3 posisi. Saya saat dulu. Iya, waktu di timnas itu saya lawan Oman main striker. Lawan Cina saya main di sayap kiri. Nah, ini contoh. Jadi minimal 2 posisi. Itu menguntungkan buat pelatih. Jadi pelatih nggak bingung. Ini bisa di 2 posisi. Nah, saya rasa seperti itu, Ini 26 pemain, coach. Sudah terpilih, coach. Ya. Gimana materi pemain menurut coach seperti apa ini, coach? Saya rasa ini kedalaman squad yang paling bagus ya menurut saya, Karena ada pemain-pemain lama yang sudah punya pengalaman baik di zamannya Sintayong dan Patrick Kluivert itu ada di dalam tim, ya kan? Nah, jadi saya pikir tim ini
yang terbaik ya dalam hal squad. Makanya target itu mungkin lebih tinggi. Kalau pertandingan sebelum-sebelumnya itu 6 kali kita bermain tapi tidak pernah juara, selalu di final 6 kali jadi runner up. Nah mudah-mudahan tahun ini ya kan bisa juara. Amin, amin. Ya, dan memang harus punya target. Perkara nanti juara atau tidak nomor 2, tapi targetnya harus juara dulu gitu, Bi. Oke. Artinya tahun ini coach dengan tim dari John Hetman ini dengan materi pemain yang ada, target juara ya coach ya. Wajib menang ini juara coach ya. Iya. PSSI juga menargetkan, apalagi netizen menargetkan. Karena 6 kali tidak pernah juara. Kapan lagi? Tahun inilah. Ya kan, dengan pelatih baru, dengan kedalaman skuad yang cukup bagus, ya sebaiknya juara, Wik. Mudah-mudahan kita doakan. Amin, insya Allah. Oke, kalau dari sisi grup kita tahu Vietnam ya yang merupakan pesaing utama coach. Ya. Tapi dengan tim lain gimana coach? Dari grup sebelah nih, menurut coach siapa yang berpeluang lolos dan menjadi kalau Indonesia berhasil lolos coach, siapa yang menjadi tantangan utama nantinya coach? Saya pikir kita tidak boleh lengah loh, Wik. Ya, ini saya lihat Malaysia ada perubahan, Thailand bagus, bahkan Filipina bagus. Jadi kita sekarang harus punya target dulu, lolos dulu. Iya. Lolos dulu dari grup ini. Nah, setelah itu nanti baru memikirkan yang lain. Seperti yang John Hetman bilang, pertandingan ini satu-satu dulu. Satu dulu dimenangkan, misalnya lawan Kamboja. Kita harus main maksimal dan menang, ya kan? Itu pun tidak boleh lengah dan tidak boleh meremehkan, karena Kamboja habis kalah sama Singapura, pasti dia akan all out. Dan itu main di kandang, jadi kita harus memenangkan pertandingan. Dengan apa? Dengan semangat, dengan disiplin, tidak meremehkan. Saya rasa itu, Bi. Oke. Coach, di antara posisi yang lain tentu ada posisi yang cukup disorot ini coach, itu striker coach. Ada 2 nama ini coach sekiranya yang menjadi striker finisher dari Indonesia, Jens Reven dan pemain baru Michel Baker. Menurut coach kira-kira siapa ini coach yang mungkin akan dipasang menjadi striker utama? Menurut coach seperti apa ya? Big, itu yang tahu pelatih ya. Jadi pelatih itu lebih tahu kelebihan kekurangan pemain, dan pelatih John Hetman lebih tahu siapa yang akan dipasang. Tapi pertandingan terakhir Baker ini dia cetak 1 gol, jadi ada kemungkinan Baker ini yang akan dipasang. Tapi saya pikir keduanya harus siap, tinggal nanti John Hetman memilih yang mana. Karena memang striker ini sentral, striker ini sentral, dia harus bermain bagus. Ya syukur-syukur ya mencetak gol, namanya aja ujung tombak. Ujung tombak yang bagus adalah dia bisa mencetak gol ketika ada peluang. Kecuali tidak ada peluang lain ya. Saya rasa itu, Bi. Oke, menarik ini coach. Ya coach, mungkin untuk sesi awal ini kita cukupkan dulu coach pembahasannya untuk Indonesia dalam rangka menghadapi Piala Turnamen AFF ini coach ya. Nanti kita akan bahas bagaimana nanti jalannya pertandingan dan lain-lain, review dan preview dari tim nasional Indonesia di sesi-sesi berikutnya coach. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan seperti itu ya coach ya. Oke, terima kasih banyak para gebraker semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk mendukung channel kita, mendampingi para gebraker semuanya dalam keikutsertaan Indonesia dalam pertandingan di Piala AFF ini bersama dengan coach idola kita, Coach Mama Adat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan gebrak ajur. Terima kasih para pemirsa. Sehat selalu dan gebrak ajur.